Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kesucian dan kekudusan hidup adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Hendaknya kita pun tetap hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberikan kekuatan yang baru, berkat yang baru di tengah-tengah hidup kami. Kami juga bersyukur karena kami punya Allah yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Engkau selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau juga selalu memeliharakan kami. Oh Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Kekudusan hidup dan kesucian hidup menjadi penting bagi kita anak-anak Tuhan. Karena semua kehidupan kita terpancar di tengah-tengah persoalan, pergumulan hidup, kita juga harus tetap menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Lalu apa itu kekudusan dan kesucian hidup? Kekudusan dan kesucian hidup adalah hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Banyak orang berpikir di tengah-tengah hidup rumah tangga, perselingkuhan itu sesuatu yang tren. Banyak orang tinggalkan istri, tinggalkan suami, dan bermain dengan laki-laki lain dan perempuan lain yang bukan istrinya. Lalu bagi kita yang ada di dalam Tuhan, itu bukan satu tren, tapi itu adalah dosa, kenajisan, tidak menjaga kesucian hidup, tidak menjaga kekudusan hidup dalam rumah tangga. Dan ini perjuangan kita. Banyak hal-hal yang lain yang orang dunia ini katakan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler. Tapi bagi kita itu adalah kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu di dalam Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan mengingatkan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah hidup yang mendatangkan sukacita, hidup yang mendatangkan damai sejahtera, hidup juga yang menyenangkan hati Tuhan. Berdamailah dengan semua orang. Berdamailah dengan diri sendiri dan menjadi pendamailah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tanda-tanda orang yang terus menjaga kesucian, kemurnian dan kekudusan hidup adalah orang yang terus mengejar kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa yang kita kejar hidup di dalam dunia ini? Kekayaankah? Kesuksesankah? Keberhasilankah? Kalau hidup di dalam dunia hanya semata-mata untuk sukses dan berhasil, maka kita akan frustasi. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia, segala sesuatu yang kita kejar berdasarkan kebenaran, maka keberhasilan dan kesuksesan akan mengiring langkah kita, akan mengikuti kita. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita menjaga kekudusan hidup. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Hidup yang tidak dicemarkan oleh dosa. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus
penebusan yang mahal harganya untuk kita tetap hidup dalam kekudusan. Dan perjuangan kita sekarang adalah menjaga kekudusan hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, menjaga kekudusan hidup dengan tetap berpaut kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kesucian hidup. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kekudusan hidup. Dan setiap orang yang menjaga kekudusan dan kesucian hidup, dia tidak akan mencemari hidupnya dengan dosa. Seperti orang yang berbohong. Mungkin bagi orang lain itu berbohong biasa-biasa saja. Ada orang bilang tidak apa-apalah bohong demi kebaikan. Yang namanya bohong ya tetap bohong. Bagi kita yang sudah mulai mengejar kekudusan, rasanya tidak enak di hati kita kalau kita bohong, tidak sejahtera, tidak ada damai. Itu tandanya kita mengejar kesucian, kekudusan hidup. Kenapa harus bohong? Kalau bisa berkata jujur, katakanlah yang sejujurnya. Apapun yang terjadi, kejujuran lebih baik daripada sebuah kebohongan. Ini satu perjuangan kita terus-menerus untuk menjaga kesucian hidup dan kekudusan hidup. Ingatlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang kudus. Ketika kita mengejar kekudusan, maka kita akan melihat karya Tuhan atas hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mengejar kekudusan, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan atas hidup kami. Berkati kami Tuhan yang terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, kemurnian hidup. Kami mau berdamai dengan semua orang, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.